Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini secara singkat kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menderita karena perbuatan sendiri. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami menaikkan syukur untuk pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan sampai hari ini. Dalam segala keadaan, kami melihat dan merasakan Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Limpahkan hikmat-Mu untuk kami mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Kami rindu hidup kami dibaharui semakin hari, semakin mengenal Engkau dan firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang layak dan berkenan bagi-Mu. Hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi ini terambil dalam Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah dihadapkan dengan penderitaan. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Juga ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa yang kita perbuat. Seperti harus dipenjara karena ketahuan korupsi, dikucilkan karena hamil di luar nikah, dan berbagai konsekuensi yang buruk akibat kesalahan sendiri. Keadaan seperti ini merupakan sesuatu yang sering terjadi. Alkitab sendiri memberitahu bahwa ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini seharusnya cukup mengajar kita untuk mawas diri terhadap dosa. Dosa selalu beriringan dengan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita tentu tak bisa mundur dan mengubah masa lalu di mana kita telah membuat kesalahan. Tetapi bersyukur karena Tuhan memberi pengharapan, termasuk bagi tiap orang yang telah mengacaukan hidupnya sendiri karena dosa. Firman-Nya, di manakah ada Allah seperti Engkau yang mengampunkan dosa-dosa yang tersisa dari antara umat-Nya? Engkau tidak terus-menerus murka terhadap umat-Mu, karena Engkau suka berbelas kasihan. Mika 7 ayat 18. Melalui pengampunan-Nya, setiap kita bisa mulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu. Kasih-Nya mampu menjangkau kita yang telah melukai hatinya sekalipun. Meski demikian, setelah menerima pengampunan-Nya, konsekuensi adalah bagian yang tidak bisa kita tolak. Konsekuensi yang tentu saja mendatangkan rasa sakit harus terus dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Mark Manson dalam bukunya, bahwa kita perlu menjadikan rasa sakit sebagai teman kita. Dalam artian, kita perlu belajar bagaimana menjalani konsekuensi dengan bijak. Kita bisa memutuskan untuk belajar dari kesalahan tersebut dan menghargai pengalaman tersebut. Melalui rasa sakit akan kesalahan, kita didorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mampu mengendalikan diri, sehingga ke depannya kita tidak lagi jatuh di lubang kesalahan yang sama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang penuh belas kasih, yang selalu melepaskan pengampunan terhadap kami yang berdosa. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk bijak dalam menjalani kehidupan, sehingga kami terus melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih, namun juga adil, yang akan memberikan konsekuensi atau balasan setimpal dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan beraktivitas, tuntunlah langkah kami agar kami tidak jatuh dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahan yang dapat membawa kami pada konsekuensi yang dapat menghancurkan kehidupan kami secara pribadi bahkan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.